Kalau saya Nah, lihat yang paling bagus sih ini sih Pak Arto. Nomor 2 baru Agro secara fundamental. Yang lain masih minus fundamentalnya. nah BBHI, jadi kita compare-nya 3 nih, BBHI, Arto, sama Agro. BBHI aku. Aku sih tetap Arto ya, tetap Tetap secara Arto. fundamental. Oke. Nah, Bro Nathan gimana? Masih kepincut sama BBHI? Apa udah pindah ke lain hati? Gimana ya, masalahnya kalau sampai si BBHI-nya nggak naik, sakit hati sih. Sakit hati sih, jujur sih. Walaupun terlihat profitnya menggiurkan sekali, tapi harus jatuhnya tuh harus dipertimbangkan gitu. Betul. Mesti ngitung atas bawah kan? Kita Iya, mesti hitung betul. risk reward kan? Betul. Oh iya, BBHI hari ini laporan keuangannya bagus ya. Iya. Iya, bagus deh. Tapi dia udah naik lama kan? Udah dari minggu kemarin. Pas ngomong Arto Agro kan aku bilang BBHI kemungkinan bisa nyusul. Ternyata laporan keuangannya kan emang pas keluar oke kan? Ya oke nih, naiknya luar biasa. Cuma laba ruginya turun, nggak tahu apa beban operasionalnya naik ya. Ya mungkin. Kan dia baru promosi aplikasi itu, bakar duit ya. Oh iya iya sih. Nah, oke. Kita Dapat bahas info gitu dari mana sih? apa tuh? Info apa? Yang apa, habis bikin aplikasi lah, habis bakar duit lah. Ada di keterbukaan informasi IDX itu laporan keuangan kuartal 3 yang tadi jam 16 lebih 55 menit kan ya baru dirilis. Hari Itu ini dapatnya kemarin. dari mana? idx.co.id. Nanti di share di Discord ya. Itu dari apa? Dari websitenya BEJ resmi. Oh ini PT idx.co.id. Ada linknya, judulnya keterbukaan informasi apa Nathan? Bentar. Di Discord ya, bentar. Udah cocok lah, Bro Nathan. Iya nih. Udah ketemu kan ya? Ya udah kalau udah ketemu. Bentar. Tuh barusan diskusi umum tuh. Iya. Di Discord. Oke. Nah, kita bahas si apa dulu nih? BBHI, Arto, apa si Agro? BBHI dulu nggak apa-apa sih Pak nih, mumpung. BBHI ya. Udah melengkungnya lumayan banget. Nah, ini BBHI kalau standar kan kita tetap cek dari monthly kan. Monthly-nya harus udah ada lengkungan. Ini kan udah melengkung nih. Jadi untuk ngecek itu sama. Tuh. Minggu ini udah confirm dia udah up. Dari minggu kemarin sebetulnya udah keluar tuh garisnya. Weekly. Nah, terus garisan bawahnya sebetulnya belum confirm sebab kan baru 1. Tapi kalau dikasih kan begini. Ini garisan bawah saya kasih warna merah. Tapi labanya 14,5, harga sahamnya ya mending ini daripada Arto ya. Ya Pak, ini apa namanya, kalau labanya 14,5, harga sahamnya 2.000 daripada Arto yang labanya segitu tapi itunya lebih ribuan. Mending ini. Ya. Ya, kalau itu kan Bro Iwan kan lihatnya di laporan keuangan juga kan? Iya. Nah, ini kalau kita lihat di chart, tadi udah kita garis di garis weekly kan? Ini garis weekly bentuknya begini, terus daily-nya jadinya begini. Nah, ini yang teman-teman amatin,
benang ya. Ini fase berapa nih di daily? Kalau benang kayak Daily. begini nih, Itu masih fase 4 turun. masih fase turun ya, benar Ya, kan? masih belum sideways. Harusnya turun sideways dulu baru naik. Nah, tapi ini udah mulai kepalanya Malah cangkul. udah mulai sideways. Kenapa? Karena dia udah berhasil bertahan di atas 30 nih. Ini kan udah bertahan di atas 30. Tinggal tugas selanjutnya adalah ngelewatin 60. Nah, kalau kayak begini nggak usah masuk dulu. Kenapa nggak usah masuk? Karena MA kecilnya masih ada di bawah dari MA 60. Kalaupun nanti harganya mendadak ngelewatin 60, biasanya akan ada retest ke 60. Jadi akan naik, ngelewatin, akan turun dulu. Nah, kita belinya pas turun, dia naik lagi. Jadi kayak bentuk huruf N. Nah, kita ambil di buntut yang naiknya. Ini kan dia baru bentuk sedikit nih, naik, turun. Nah, ini mantul di 30, nanti naik ke 60. Kalau tenaganya terlalu kuat, 60 bisa langsung jebol. Tapi tungguin aja dia turun, naik lagi, ambil di atasnya nih. Gitu. Ini kalau kita lihat di daily. Berarti Nah, di atas MA 200 ya Pak ya, biar aman ya gitu ya. di atas 60. Oh 60. Minimum di atas 60. Oh ya, Kalau dikit lagi ya berarti. 200 sudah ketinggian ya. Iya ketinggian banget. Di 200 kita take profit. Taruhlah masuk di sini nih. Take profit di sini 50% tuh. Walaupun di sini juga sama. 50%. Tergantung risk reward lah. Kalau di sini kan risk reward-nya berarti resikonya kan segini nih. 18% banding 40. Kalau ini risk-nya di sini 18, oh sama sih. 18 banding 40 juga sama. Oke, nah tapi kan kita mesti bandingin daily sama hour sama 4 hour-nya dia lebih nurut mana? Ini daily-nya kayak begini, 4 hour-nya kayak begini. Tuh. 4 hour-nya udah aman tuh. Udah ada di atas 60. Dan si MA kecilnya udah mulai naik. Oke, kebayang nggak yang tadi daily, weekly? Kalau weekly kan kita cuma ambil garis ini nih. Ini yang saya bikin putus-putus. Nih, dia kan udah ngelewatin, berarti kan udah aman. Terus tadi daily-nya baru ngelewatin 60, baru ngelewatin 30. Tuh, baru ngelewatin 30, atasnya 60. Bentuknya kayak begini. Nah, ini kita pakai bantuan si ini nih, MACD sama RSI. MACD-nya begini, RSI-nya begini. Di 4 hour, kayak begini. Oke. Nah, kalau kita ngelihat kayak begini, ini dia sebetulnya ada di awal dari sideways. Kenapa? Karena ini nih belum berhasil ngelewatin atasnya juga nih, si MACD. Kursor kelihatan kan? Iya, kelihatan kok. Nah, ini MACD-nya masih belum lewat nih. Jadi masih ada kemungkinan untuk ngetes dulu ke bawah, baru balik lagi ke atas. Nah, RSI-nya udah ada di atas pita. Kalau ini berhasil naik, ini bisa naiknya cepat nih. Oke, risk reward-nya tadi udah dihitung. 48 sama, oh salah. Nih, 30 tuh. Risk reward di bawah, risk-nya lebih gede kan? Kalau yang ini kan 18 sama 48 tuh. Kelihatan nggak?
kita kalau mau ambil di bawah sekarang resiko segini, rewardnya segini. Kalau kita tunggu nanti dia udah lebih stabil, risk-nya 18, reward-nya 48. Oke. Ini prospek BBHI kayak begini. Nah, kita lihat si Arto. Pindahin ke week. Nah, saya clear dulu deh. Kan syaratnya tetap harus ada lengkungan kan? Ini kan udah melengkung setengah lingkaran nih. Tuh. Kalau garis begini, ini masih downtrend. Garisan yang begini pun nggak bisa tuh. Nggak ada Mau tumpuan tanya kan? dong, kalau bedanya dikasih lock sama nggak dikasih lock apa ya? Oh, bedanya apa? Bedanya gini. Terkadang kalau perusahaan yang bergeraknya naiknya terlalu cepat, contoh BCA. BCA. Kalau kita lihat di weekly, tuh. Kalau di log logaritma kan Pak ya, Pak, grafik logaritma kan ya Pak? Ya, logaritma. Jadi Ini bukan kenaikannya eksponensial kan, ya? ini kenaikannya kan kayak eksponensial nih, makin lama naiknya makin cepat kan. Nah, kalau tipe saham yang udah kayak begini lebih bagus kalau kita mau bikin garisan itu pakai log supaya hitungannya tetap dalam persentase. Oh. Nah, ini kalau ngelihat begini, ini sebetulnya si BCA di fase dari sini sampai sini itu lebih cepat kenaikannya. Dari sini sampai sini dia melambat, dari sini ke sini cepat lagi tuh, kelihatan kan? Sebab kalau dalam log itu kenaikannya hitungannya persen. Jadi 10% di 10 tahun lalu sama 10% di sekarang itu secara value-nya sama. I see. Kalau di linear 10% di sini sama 10% di sini beda harganya kalau kita tarik pakai garis. Nanggap nggak? Berarti yang naiknya cepat dikasih lock. Ya, tapi naiknya cepatnya itu dalam jangka waktu panjang ya. Oh, yang blue chip gitu. Ya, ini nih. Begitu kita ngelihat chartnya itu udah kayak parabola. Kayak melengkung gitu naik. Nih. Berarti kalau naik turun pakai lock. Naik turun kalau grafiknya emang cukup jauh bisa pakai lock. Gitu. Nah, tinggal kalau BCA sih kalau jarak jangka panjang begini udah lebih manjur pakai lock. Kelihatan banget tuh. Ini kan kalau ini ditarik garisnya segaris tuh. Tapi kalau yang bergeraknya terlalu cepat, itu tetap kita harus pakainya linear. Maksudnya periodenya cepat, tapi jaraknya naiknya tinggi. Oh. Gitu. Ini si BCA dari zaman dulu sampai sekarang garisnya sama tuh sebetulnya. Berarti yang jangka waktunya panjang pakai lock gitu. Jangka waktu panjang, tapi naiknya itu konsisten. Kalau misalkan naik turun tapi jangka waktunya panjang gitu, Nggak apa-apa, boleh. Oke. Ada contoh nggak? Kalau ada contoh kita cek. Kalau misal Adaro gitu, Adaro Mineral. Adaro. Nah, ini Adaro lebih cocok linear. Karena dia cepat gitu ya. Ini dia kan bergerak kayak ngayun lah. Dan ini kalau kita cocokin juga cocok tuh. Walaupun periodenya cukup jauh, tapi garisan linearnya masih kebaca.
I see. Yang bisa dipakai lock Unilever itu sebetulnya pakai lock dulu. Naik terus ya. Naik terus dan naiknya makin lama makin cepat. Tuh. Ini Oh, kalau di linear begini tuh. Naiknya kan makin lama makin cepat. Nah, kalau kita pindahin ke lock, dia lebih lurus. Nah, ini kelihatan malah dia melambat. Ini dari sini ke sini masih linear kan? Masih lurus nih, naik. Di sini mulai melambat tuh. Gitu. Kebayang nggak? kebayang sih, lumayan. Nah, begitu dia di sini, itu udah nggak bisa pakai lock. Karena bergeraknya terlalu cepat nih. Dia main di linear lagi. Walaupun turunnya sadis. Berarti kalau cepet tergantung tahunannya juga sih ya. Tergantung periodenya. Berarti kalau dia cepet pakainya linear, kalau lama dia pakainya lock gitu. Konsisten. Jadi kalau naiknya konsisten itu pakai lock. Rata-rata garisannya lebih oke. Kalau turunnya konsisten gitu. Sama. Sama. Cuman kalau turunnya konsisten, perusahaannya biasanya udah digantung. Oke. Itunya apa? Direktur-direkturnya. Oke. I see. Itu ya. Itu lock sama linear. Nah, kita balik lagi ke Arto tadi ya. Arto apa Agro tadi? Arto. Arto. Nah, ini kita Arto labanya cuma satu doang Pak, Rp1, harga sahamnya 4 ribuan. Ya mending BBHI tadi ya. Ya, nah ini Arto. Garisan ininya begini. Ini masih downtrend kan? Belum ketemu nih. Ininya juga masih downtrend kan? MACD masih downtrend, RSI masih downtrend. Kalau mau dipaksain, kita lihat di daily, daily-nya pun masih downtrend tuh. Di 4 hour sama downtrend. Oke, jadi Arto masih di fase 4, masih jalan turun. Tadi si BBHI udah mulai masuk fase 2 kan, kepalanya fase 2. Arto, Agro sekarang. Agro kita lihat di weekly. Di zoom out dulu. Kita clear. Pakai cara yang simple aja. Garisan bentuknya begini. Sama kan? Oke, kalau dari atas sama tuh. Udah lewat kepalanya minggu ini. Terus kalau garisan bawah, kalau kita ambil dari yang gede, gini. Ini garisan yang bawah, saya kasih titik-titik. Ini lebih pakai apa ya? Pakai imajiner. Kenapa begitu? Karena ini ada garis sejajarnya. Tuh, ada garis sejajar. Kelihatan nggak? Kebayang ya? Ini ada gunung, bukit, gunung. Nah, garisan bawahnya ini imajinernya begini. Nah, kalau kita lihat di weekly, berarti kan dia udah ngelewatin garis atas nih, udah boleh dipantau di daily kan? Kita lihat di daily sama di 4 hour. Ini di daily bentuknya begini. RSI-nya udah mulai naik ke atas pita. MACD-nya masih ada di bawah horizon. Ini MA kecil masih terbalik, ketahan sama MA 60. Oke,
Kalau di daily kita lihat risk reward-nya ini 45, risk-nya 27. Ini kalau ceritanya kita paksain masuk di sini. Targetnya kan segini. Terus kita lihat di 4 hour. Nah, menurut 4 hour, ini udah oke nih. Udah ada di atas horizon kan? Ini juga ada di atas. Kalau kita ambil kesempatan di sini, nah ini yang tadi saya bilang, retest. Jadi kalau dia ngelewat, biarinin aja. Kalau EMA kecil masih ada di bawah, nggak usah di apa ya, nggak usah kita FOMO. Biasanya dia akan pamit dulu sama si MA60-nya. Nah ini kemungkinan pamit sama MA60. Kita bisa tungguin di MA60-nya nih. Targetnya 18%, resikonya 18%, 1:1. Oh, maksudnya begitu dia tunggu dia turun lagi nyentuh MA60 baru masuk ya? Jangan nyentuh, mantul. Oh. Naiki. Oh. Maksudnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ini kan lagi turun nih. Turun ya. Nanti tunggu mantul. Baru ke Tunggu atasnya. mantul di 60, jadi nyentuh 60 terus naik lagi. Oh. Kenapa? Kalau ini 60, kita di 60 beli, kalau dia nggak kuat, jebret 18%. Jadi kita tungguin dia mantul. Biasanya kalau dia mantul, ini EMA kecilnya biasanya udah ngangkat. Jadi kayak mantul diangkat sama EMA kecil. Ini EMA kecilnya naik. Ini kan EMA kecilnya naik nih. Gitu. Oke. Nah, berarti dari 3, 2 udah mulai bagus, 1 masih jelek kan? Berarti Agro sama BBHI. Arto kan kita udah coret tuh, dia masih turun kan? Nah, dari Agro sama BBHI, lebih menarik mana menurut teman-teman kalau ngelihat yang udah kita bahas? BBHI. Kenapa? Nah, harus ada kenapanya dong. Tadi RSI-nya kayaknya kalau nggak salah RSI-nya. RSI-nya di BBHI. Ini ingetin ya, Agro begini ya. Ini Agro Bapak RSI-nya tuh 57 ya, Pak? Agro iya 57, terakhir 57. Terakhir 57. 57 BBHI berapa tadi? Nggak bisa 2 screen ya? Nggak bisa, mesti yang berbayar. Agro itu dia cenderung agak turun, kalau BBHI kan sideways ya. Nah, ini chartnya kita pakai yang 4 Oh, nih. sama 57. 57. Oh, Kalau ngelihat begini, terus lebih MACD BBHI itu udah digaris, kalau Agro masih di bawah. ini udah digaris. Oh iya, udah di atas itu, udah di atas MA60 nih, ya, udah aman sih. Nah, RSI-nya juga kan agak mendatar, ya, udah di atas. Turun. Ya, udah lebih aman di atas MA60. Itu ya. Oh, Agro udah di atas ya itu ya. Agro sama udah di atas. Yang Arto ya, yang itu ya. Labanya kurang banyak. Ya. Ya gitu deh. Nah, ini yang teman-teman juga perlu perhatiin. Ini BBHI bentuknya begini kan. Ini termasuk dalam fase bisa dibilang fase kritis. Definisi kritis itu fase bisa turun, bisa naik. Nih, saya ituin ya. Ini jadi sideways kecil nih. Iya. Oke, ini sideways kecil. BBHI ada nggak? Ini BBHI. Ini BBHI. Si Agro ada nggak? Agro dia arahnya malah turun. Iya. Sudah turun ya, Pak ya? Arahnya malah tadi turun belum kan? Ya. Oh iya, BBHI bagus ya. Arahnya malah turun, tapi kalau ini dia berhasil mantul di MA kecil, ini pantulannya kenceng ini.
Jadi seolah-olah yang MA angkat kan kecil 3 soft MA. loh. MA kecil yang mana sih? Merah ya? Hijau, merah. Yang lebih kecil? Yang lebih kecil merah. Merah 20. Oh, itu udah golden sebenarnya ya? 20 sama 60 udah Golden Cross Iya. di agro. Di BBHI. BBHI itu 2 loh, cross-nya loh kok. Dia nge-cross 2 MA loh. BBHI udah duluan. Ya. Udah duluan. Nah, tinggal tungguin retest. Jadi kalau di sini dibilang fase, bukan fase ya. Hitung-hitungan siapa sih yang udah lebih advance, yang lebih mutakhir. BBHI udah lebih mutakhir. Dia udah fasenya udah ngelewatin, udah lebih jauh. Berarti secara TA, BBHI lebih ini, laporan keuangan juga BBHI ya? Nah, cuman kalau saya pribadi, saya nggak suka ambil pionir. Ambil apa? Pionir. Orang yang bergerak duluan. Oh. BBHI kan bergerak duluan nih. Kenapa? Biasanya yang satu sektor itu punya pair, punya pasangan. Ada yang ikut lah, ada yang ikut. Oh, maksudnya nih agro akan ngikut dia gitu. Kalau BBHI-nya loncat, kita bisa berharap di agro. Resikonya lebih kecil gitu, sebab kita udah lihat si BBHI-nya naik. Gimana kalau misalkan orang melihat sentimen BBHI-nya laporan keuangan bagus, agro orang tinggalkan gitu kok. Padahal satu sektor, mungkin nggak begitu? Bisa jadi. Kita tetap kan harus pantau. Gitu. Apa ya? Privilege saya sendiri sih, kesukaan saya nggak suka ambil yang pionir. Walaupun ambil, tetap akan gedenya di yang kedua. Sebab ibarat kata kita nggak ngeraba jalan kan udah ada yang ngeliatin kan di depan. Gitu. Nah, ini kalau kita pindahin ke hour, ceritanya bisa beda nih. Tuh. Di hour, si BBHI, ini kalau dia drop, ini kan ngumpul semua nih. Kalau dia drop, sama, dropnya segini. Nggak ada tahanan lagi di bawah. Gitu. Tapi sampai downtrend lagi nggak? Mestinya sih nggak, sebab MACD kan udah ada di atas horizon nih, MACD signalnya. Nah, kalau si agro, tuh bentuknya begini. Nah, ini garisnya juga sama kan, yang tadi kita tungguin nih. Yang tadi di 4 hour ya. Nah, di 4 hour tuh, sama kan? Ini MA60 di 4 hour, di hour-nya 200. Nah, kalau saya lebih apa ya? Lebih suka yang kayak begini. Dia turun, kita tungguin. Kalau dia naik, ini naiknya udah lebih kuat karena MA kecilnya udah ada di atas. Ini agro, ini BBHI. Tuh, ini BBHI di atasnya kan kecil nih, tipis. Oke, kebayang nggak? Nah, jadi secara umum BBHI sama agro bisa dimonitor. Tapi masuknya kapan? Jangan masuk sekarang. Tunggu dia mantul. Di 4 hour lah. Di 4 hour-nya tunggu mantul. Ini kan belum mantul nih. Agro juga belum mantul. Oke. Ada yang mau komentar untuk agro, BBHI, sama Arto?
Oh ya Pak Martin, kalau dilihatin di apa namanya fundamental chart ya, kayak ROE-nya apa kelihatan ya Pak ya? ROE ya. ROE-nya sih kayaknya belum Oh belum, oh iya belum ya. kelihatan ya. Iya baru tadi ya Sebab Pak ya. ini Oh, ya. pendek sekali kan. ROE. Return of equity. Return to equity ya. Statistik, pantas dicariin kok nggak ada. Return of equity. Nah, salah satu juga kalau misalnya mau cek Agro sama BBHI, bagus mana ya? Bisa lihat di return equity. Ini return equity-nya masih minus. Jadi masih totalnya masih rugi Pak? Iya, masih minus. Walaupun laba di kuartal 3, tapi totalnya secara dari awal masih rugi. Oh. Masih rugi. Nah, si BBHI ini udah plus nih. Ya kalau sudah lebih dari 8% udah bagus tuh Pak. Ya, tergantung sih. Kalau kayak BCA itu BCA BRI kayaknya bisa nyentuh sampai 30%. Kalau ADI masih minus ya. 1%. ADI kan rek isu Pak. Kalau rek isu tuh catnya tuh kayak nggak bisa dipegang lah. Rek isu kan investor gede pada takut Pak mau harga murah gitu loh. Jadi dijual semua, nanti pas murah dijatuhin di harga situ. Ya, nih BCA 18% ROE-nya. Iya, di atas 15 tuh adalah sangat bagus, sangat ideal. Nih BRI juga sama. Iya, ibarat mahasiswa IP-nya 3,5. IP 3,5. Gitu. Iya itu. Itu juga bisa salah satu yang jadi pendoman kan. Iya. ROE sama kalau mau pegang jangka panjang lihat dividend yield. Iya. Gitu. Itu Arto, Agro, sama finance lah. Ini kan ketahuan banget nih sama bank konvensional kekuatannya udah segini, bank digital kan masih Ya, yang paling jelek Bank Neo ya Pak ya. Yang paling jelek yang masih rugi Bank Neo, rek isu lagi. Neo ininya apa? BBYB. Yuda Bakti. BBYB. Bank Yuda Bakti, ya. Nah, minusnya buset. Ya itu masih rugi Pak. Jadi sudah sampai masih rugi. Kasihan sendirian sekarang. Nah ini kalau kita lihat analisa kayak tadi, nah ini kita pernah gambarin nih. Masih turun tuh, tapi mantul kan berhasil tuh mantul. Iya. Mantul kita tungguin aja. Mantulnya Bang Neo paling kenceng loh. Ya spekulatif kan akhirnya. Iya, spekulasi. Spekulatif kan ya itu yang orang-orang pada demen goreng. Iya. Tuh belum, masih jarak di sini nih. Mungkin satu ayunan lagi baru dapat. Masih down. Ini masih new low. New low, sama lah, dia sama-sama si Arto. Gitu. Ya kayak Alubang tuh bisnisnya apa ya Pak? Kok bisa sampai itu gede laba per share-nya 24 loh tadi. Siapa? Alubang. Alobang kan dia main itu apa? Komunitas Transkop kan. Udah ada komunitasnya, jadi kayak Goto kan mereka yang digadang-gadang kan udah punya komunitas besar kan. Ya itu yang dijual. Dia begitu bergerak, si Alobank kan sekarang pakai ke MAP. Jadi MAP kebanyakan kalau pakai Alobank diskon tuh. Terus grupnya Trans, si Carrefour itu kalau pakai Alobank diskon lagi. Jadi perputarannya cepet dia, gede jadinya. Oh iya.
Jadi Ini dia kuartal masuk 3 belum dibahas itu rasio kasa Pak, casa bunga gitu loh. gitu. Nih si digital bank. Terus mau ngecek apa lagi nggak yang lain? Apa kita mau Adi Pak yang ngitung? ini Pak, Adi Pak kalau bisa Adi Pak ini rek isu ikut apa enggak gitu sih Pak? Bingung karena satu lot dapat jatahnya 2 Pak, satu dapat 2 beli 1 gratis 2. Nah ini kan sengaja nih saya masih sisain Adi. Saya pengen tahu red issue-nya mekanismenya gimana sih? Aku dapat nebusnya ini, itu Pak. 100 perak. Apanya? Nebusnya 100 perak. Bukan, masa 100 perak? Enggak, 550 Pak. Yang harga teoritisnya harga dasarnya baru 100. Ntar deh, saya masukin ke Discord deh. Nah itu nggak ngerti bacanya gimana. Kan ada harga teoritis, ada harga saham dasarnya Pak. Yang harga saham dasar saya belum tahu. Itu nanti coba dicek. Ya sampai tanggal 8 tuh 550 beli nggak intinya gitu sih. 550 sih masih belum sih. Belum ya, berarti kalau nanti turun 500 saya nggak jadi beli. Mendingan sih lewatin red issue-nya aja dulu. Ya lewatin nanti tanggal 8 sih Pak keputusan terakhir untuk beli atau tidak tanggal 8. Iya. Nih, kalau ngikutin garisan kita yang standar, ini ada harga psikologisnya nih di bawah. Nih di sini. Waduh 500 ya, aduh. Di 500-an. Wah, ya mending itu Pak, mending nggak usah ikut rek isu, mending ambilnya 500. Iya. Nih tuh, ada pucuk-pucuk tuh. Cantik nih. Tuh. Jadi 500 ya berarti ya, oke. Kalau Pipi bilang di 400. Nggak mungkin 400, nggak mungkin. Nih, angka ini nih. Pokoknya nggak mungkin Pak 400 Pak. Itu paling rendah tapi nggak mungkin. Di sini juga sama tuh, kan ini jadi resisten. Iya sih. Kalau mau ambil paling bawah pasti GTC Pak, GTC dari sekarang itu. Dia sudah pernah sampai 2.800 ya? Oh, tapi itu di 2015 ya? Iya. Tuh. Ini chartnya sebetulnya menarik. Nih garisannya gini tuh, asik banget nih. Yang GS nungguin banget loh ini, yang GS indikator RS modulnya bagus ini, lagi nungguin nanti kalau berubah warna dia langsung masuk. Nih nggak usah sampai uptrend. Maksudnya? Nggak usah sampai uptrend. Kita tungguin garis ini doang nih. 90%. 550 ya Pak ya? Pak itu garisnya 550 atau 500? 700-an, di 700-an. 63 ya, 63. 63 udah lewat Pak, itu udah jebol. Iya, udah lewat hari ke bawah. 55. Kita tungguin dia mantul. Kita tungguin di sini aja nih. Ini kan sebetulnya ada harga psikologis lagi nih. Tapi kalau orang pada nungguin lengser atau enggak dari 550, terus tahan-tahan gitu ya, begitu udah naik ke atas, baru isunya dibeli sama aja lengser. Iya, plus minus. Itu ini kan di weekly, di monthly-nya juga lucu. Monthly-nya keren toh. Iya. Ini buy one get two loh Pak. Maksudnya Pak, kalau Pak Martin beli 1 lot bisa isu 2 lot loh Pak. Iya. Nih, yang tadi kan kita garis targetnya segini kan? Tuh. MA 200-nya yang monthly. Jadi harga apa ya? Harga idealnya sebetulnya ada di sini nih. Di 1000-an. Ini sebetulnya menarik banget Adi. Iya loh Pak, di grup sebelah pada diincar loh ini. Iya. Ya ini kalau saya
kenapa ngincer ini nih? Kita ikutin garis ini aja, segini. Ambil yang lebih pesimis deh. Ambil yang lebih pesimis, berarti kan garisnya garis yang begini. Tuh. Tungguin ini break, kita bisa masuk. Ini katanya kalau naik rapi banget Pak, nge-hold bisa lama loh Pak. Kalau naik rapi banget gak jebol-jebol Pak itu Pak di grup sebelah. Kalau Ya. turun juga urut tapi gak jebol-jebol gitu loh. Jebol. Ini udah jebol sebetulnya tuh. Oh, Ini, iya maksudnya saya maksudnya hitungin. turun tuh konsisten turun, nggak turun sampai di tengah naik enggak. Jadi turun sampai banget dalam baru naik gitu loh. Iya. Saya rasa nih banyak yang mantau nih Andi nih. Siap-siap nih udah. Banyak. Saya Di juga sebelah itu loh, ikutan. di sebelah. Cukup menggiurkan targetnya. Tapi ini cat monthly ya, berarti hitungannya nih mungkin bisa 5 tahunan. Hah? 5 tahunan 100%, mau nggak? Di 20% setahun, ya mau lah. Apalagi 2024 katanya udah pulih ekonomi, sudah kayak dulu makmur lagi. Kripto dulu juga sudah bangkit semua, masa ketinggal? Gitu. Nih Adi, saudaranya mau dicek nggak? Pas kita ya. Saudaranya ada Wika. Waskita, ada Wika, ada Wijaya. Total. Wika, oh Wika nggak masuk PTPP. ke sini. Wika deh, proyeknya gede. Kemarin ada lagi yang ngegoreng kan? Siapa tuh ya? Yang Itu nggak menang. ya? LPA ini dari itu nggak nih? Aku nggak pantau, aku nggak punya ini sih. Tuh Enggak. udah low, Oh, enggak ya. udah Wika ini nyampe utangnya di gede dasar. banget. Ya lebih ayam beli ini daripada beli Adi. Adi kan masih turunan tuh. Tapi kayak support kuat loh itu. Iya, Iya ini support kuat banget tuh. di support kuat, betul. Di day sama di week nggak kelihatan. Di month kelihatan. Udah terendah sepanjang masa loh tuh, kapan lagi? Nih. Nggak mungkin kita beli tahun harga 2012, nggak mungkin. Mimpi. Iya, sebenarnya tuh sekarang tuh banyak saham yang rendah loh. Cuma aduh, takut habis Mentalnya juga. kan, aku juga mentalnya masih perlu terapi Elvia. Iya, Mental takutnya kejatuhan tahun Arto depan nih Pak. kita cuma melongo aja nih sekarang nggak beli. Tapi rada-rada ini juga ya. Ya, Jangka panjang lah. Ini asumsi dia jatuh. Jatuhnya ke sini. Ini tinggal adu mental sama adu siap duit tuh. Iya. Ini kan. Cuma aku kalau saham-saham BUMN banyak utang gini aku rada nggak nyaman kok. Kecuali perusahaannya lumayan bagus ya, oke lah gitu ya. Iya, pemilu 2024 pemilu loh. Bentar, kalau pemilu malah naik apa malah turun, Pak? Pembangunan sih hold ya. Wah, itu dia tuh. Pembangunan sih hold umumnya. Kayak kalau pemilu. Nih kalau asumsi ini begini tuh. 30 banding 60. Tapi balik lagi ke sini pasti balik sih. 60% ya, tinggal teman-teman ngeset aja kira-kira kasih rentang waktu berapa untuk dia ke 60%. Siap nggak dananya tidur segitu lama? Nah, gitu. Ini Wika. Kalau secara garisan umum masih turun. Wika. Kalau dananya tidur di RDN ada bunganya sih mau ya Pak ya. Lah, ini kan bukan RDN, kita masuk kan? Iya sih, iya kita masuk ya. Kita masuk. Mirip-mirip semua tuh chartnya pada disupport semua. Iya. Ya semua tuh, semua Adi itu semua kompak. Kompak. Enggak, Adi enggak kompak. Oh, Adi turun sendiri Pak ya. Iya, ini WSKT sama PTPP sebetulnya lebih cantik nih. Ini topangannya cukup oke nih. Tuh. Temu semua kan. Oh, ya. Kelihatan kan yang dimaksud cantik?
Nah, yang nggak cantiknya itu adalah Tapi PPTPP targetnya. dia sempat turun kok ininya kok lembah satu lah. Wika kan enggak. Iya, yang kurang cantiknya itu adalah ininya. Target ininya nih. Risk reward-nya juga kurang. 1:2 kan. Nih. Asumsi ini kan kita pakai harga psikologis lah. Ini harga psikologis terdekat di atas. Di sini kan. Harga psikologis yang di bawah terdekat di sini. 2:1. Ini PTPP. Di total, TOTL. Oh, total itu nggak bagus. Itu salah itu Pak. Salah. Ini bukan Indonesia. Iya. TO. Itu tadi udah Pak tadi. TOTL tadi yang baris kedua. Baris kedua. Nah, nih. Tuh. Ini polanya lebih serem kalau bagi saya. Garisnya kan di sini. Cukup kan? Iya. Manajemennya kurang total itu. Risk-nya di sini. Risk-nya di situ. Gain-nya berapa? Gain segini. Risk-nya 1:1. Tuh. Oke, ini total. Wika total, Waskita. WSKT. WSKT. Support juga sama. Nah, ini mirip nih. Tadi Ini apa? isu nih. Waskita, PTPP sama nih saudaraan nih. Support-supportnya begitu tuh. Kompak kenapa ya Pak ya? Kompak di Ya, support semua kenapa ya? ya relatif apa ya? Kalau yang chartnya mirip itu saya lebih suka. Kenapa? Ya balik lagi yang kayak tadi BBHI sama Arto. BBHI biarin jalan duluan, saya liatin. Gitu. Ini si WSKT kalau tarikan imajinernya begini nih. Masih turun sih. Tapi udah disupport. Kalau turun lagi, terakhir kan di bawah. Tuh, terakhir di sini. Risk reward-nya masih cukup menggiurkan kalau masuk di sini. Ambil segini, masih gede tuh. Kalau Waskita tuh isunya harga berapa sih? Kok saya cari belum ketemu ya? Nggak ngikutin juga, PP yang biasa ngikutin tuh. Red issue Waskita udah ada belum? Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Lama, Adi aja lama. Adi begitu muncul beberapa hari sebelum muncul kan langsung nyungsep. Iya, langsung lengser. Iya. Bentar Pak cari RTI. Nah, ini Waskita begini bentuknya tuh. Apa tadi satu lagi yang belum? Total Adi Cuma itu kayaknya. ada 5. Apa sih satu lagi ya? Weton. Wika udah ya tadi ya? Wika udah, Belum. Wijaya udah. Udah. Weton kan itu, Pak Weton. Wijaya Weton. Iya, Beda lah. saudaraan. Weton semua bukannya ya? di ini ya, di suspend ya? Nggak ngikutin. Pokoknya saya cuman ngikutin yang indeks 80 aja. WSBP suspend Pak, WSBP pas suspend. WSBP keluarganya Waskita kan? Ya di suspend nggak bisa apa-apa. Waskita, Wika. Iya, Weton tuh Wijaya ya, bukan Waskita ya.
PTPP, TOTL, sama ADI udah 5, udah semua. Waskita, Rakisu. Kalau ngelihat begini yang paling menarik sebetulnya si Waskita. Cuman saya pribadi Waskita, saya ngelihat Waskita itu ada invisible hand-nya, ada yang ngatur. Nih kalau week-nya juga targetnya sama kan, kurang lebih bagus. Iya, Waskita kok Komdate-nya. Oh ya masih lama ya Waskita. Komdate-nya 24 November. Itu. Ya, Waskita masih lama Pak, setelah ADI baru ini Waskita. Kayaknya mungkin kan karena pemerintah, jadi pada isunya giliran Pak ya. Iya, ya narik dana masyarakat sebetulnya Ya, itu. biar nggak saingan Pak ya, biar ADI dulu, habis ADI baru Waskita gitu kan ya. Iya. Nah, Tapi kalau Waskita sama Wika itu masih rugi loh. ADI sama PTPP udah untung. Definisi itunya mesti lihat DER-nya. Konstruksi proyeknya kan dari hutang semua, obligasi, mereka keluarin obligasi. Nih kalau mau mantau, kita mantau di week-nya aja dulu deh. Week-nya kalau mereka udah ngelewatin garisannya ini, baru kita lihat lagi. Sementara sih nonton aja lah si infrastruktur. Iya, dulu Waskita tuh sebelumnya kan pernah rek isu harganya 620 Pak, yang sebelumnya ini Pak. Malah lengser terus. Nggak laku. Nggak laku. Ini udah 400 kan ya. Mau harga berapa nih rek isunya? Ya, kita nantikan saja. Ya nanti kita lihat bareng-bareng lah Waskita. Penasaran aku. Ya, Kayak ini Pak, kayak Ori sama SR Pak ya. Jadi terbitnya gitu kan ya. Waskita sama ADI gitu. Iya, ganti-gantian karena negara kan. Nih, kalau garisan kecilnya nih ada begini nih. Tuh, garisan kecilnya. Ini aja kita ngambil, nah tuh garisannya sama tuh, dari sini ke sini. Tuh berapa tuh, 60% Pika. Gitu. Nah, tuh udah digital bank sama infrastruktur. Kebayang nggak teman-teman buat ngebandingin? Ya, berarti kesimpulannya tadi yang terbaik itu ini Pak, apa namanya, Waskita tadi Pak ya, untuk dengan cat sekarang itu ya. Iya, kalau sekarang sih saya lebih suka Waskita sama Wika. Waskita Wika ya, oke. Cuma nanti kalau ada rek isu berarti Waskita dihindari Pak ya, bulan depan. Sementara sebetulnya sekarang abaikan aja dulu lah. Kemarin saya mau masuk ADI di gelombang kecil, ternyata nggak dapat juga. Tadinya mau masuk di gelombang kecil ini, ternyata ketahan kan, turun lagi, turun semua. Ini gede banget loh Pak, kalau tahun lalu bisa dapat gede banget loh. ADI sama Waskita loh Pak. Tahun lalu PP dapat di Waskita. Bisa sampai 25% loh kalau di hold. Lama banget bisa 40. Kemarin sih nggak segede gitu sih. Setengah jalan kayaknya belasan udah dijual. Iya. Gitu. Yang hobinya ngehul ada Pak, yang hobinya ngehul. Iya. Yang setiap hari Rabu siaran tuh hobinya ngehul GS. Siapa tuh? Oh, GS. GS Pro. Ya, itu. Jadi ini teman-teman belajar sekarang kan garisan individu kan teman-teman udah bisa baca nih. Nah, ini naik lagi teman-teman bandingin yang setipe. Dari yang setipe lihat siapa yang jalan duluan. Kalau kayak begini kan infrastruktur belum kelihatan nih siapa yang jalan duluan, sebab fasenya kan semua masih sama, down semua. Kalau tadi contoh yang di digital kan udah kelihatan ada yang jalan duluan kan. Si BBHI udah masuk ke kepalanya fase 2. Udah mulai masuk ke sideways. Yang paling tertinggal sih Arto. Gitu. Nah, kemarin saya ngincer properti.
Di Putra Pak ya, BSDE. Nah, Sumarekon ya. Kita bandingin. Kalau saya lebih suka Sumarkon. Kita bandingin. Ini di week. Tuh, nggak berhasil tembus. Jadi main invest yang long ini masih belum boleh masuk nih kan? Ini masih belum boleh masuk. Garisan bawah bentuknya begini. Ada apa begini? Nah, berharap dia jangan jebol nih. Kalau jebol ya pas support Pak ini Pak ya. Berarti ini pas support banget ya. Pas support banget sekarang. Atau enggak bisa kita gambarnya begini. Dia lagi atasnya ada resistennya nih. Pinjam dari gunung sebelah. Sumarekon. Ini kalau dilihat di daily-nya, RSI-nya lagi di bawah, udah mau naik. Nah, ini kalau saya pribadi, saya nungguin dia ngelewatin MA60. MA200 nih. Di 4 hour-nya, tuh, sama. Nungguin lewat ini nih. Ini kalau lewat, minimum sideways nih. Sideways, kita tungguin yang di atas. Kemarin sih saya hitung lumayan. Masuk di sini, tuh, udah 15. Risk-nya, oke. Yes, geser dulu deh. 1:1. Risk-nya 2:1. 2:1. 2:1. Risk-nya 2:1. Cuman kalau ini berhasil naik, ini udah ada di atas MA gede. 2 MA gede. Tapi kemungkinan naiknya juga berat. Ini kan resisten nih, jadi resisten. Tapi kalau dia berhasil naik, naiknya cepat. Ini SMRA. SMRA BSDE. BSDE. Clear dulu. Week. Ini dikit lagi mestinya sih BSDE udah uptrend nih. Asal garis bawahnya jangan dilewatin. Oh salah, udah dilewatin. Malah jadi resisten. Kalau garis kecilnya juga udah dilewatin. Day bentuknya begini. 4 hour bentuknya begini. Jadi ini secara umum si BSDE ini mirip ada di sideways. Sideways begini.
Jadi udah di sideways-nya. Masih di badannya sideways si BSD. Ciputra. Wah, Ciputra bawahnya masih jauh. Tapi dividennya lumayan loh, Pak. Dividennya berapa persen? Bentar, itu tadi berapa ya? Komputer kuning lagi. Nggak jauh juga sih. Oh, ada temennya nih. Dividennya 14, harga sahamnya 900, berarti berapa ya? 14 sama 900. Kecil deh kayaknya deh dividen. Oh ya, Ciputra. 1,5. Nah, ini Oh yang gede Demas yang lupa, aduh. Demas Deltomed. Bukan, Deltamas. Deltamas. Iya, Deltamas. Yang tadi pagi, Pak. Yang tadi pagi sudah saya prediksikan pasti naik. Gara-gara jam 7 pagi itu, Pak, infonya. Nah, ini kalau ngelihat begini si Citra masih punya resiko cukup dalam nih. 7%-an ya. 7%-an. Reward-nya cuman 8, 1/1. Sama apa? Yang gede lagi apa sih satu lagi? Asri. Ini Asri juga saya tungguin sebetulnya. Wah, ini udah kusut. Ini kalau dilihat garisnya begitu, kalau garis atasnya ini. Salah. Di week dong. Oh ini AC tadi di recommend buy loh tadi. 7, saya udah pegang di 74. 174. Tuh, dia sebetulnya udah keluar dari fase down-nya. Dia lagi di fase sideways. Cuman sayangnya ininya terlalu gerujukan dia. Ini kalau kita pindahin ke 4 hour, tuh. Oh ya udah di atas ini ya Pak ya. Tuh, udah up nih, udah new high kan. Ini juga udah new high tuh. Kalau ini naiknya bisa kenceng kayak itu nggak Pak? Kayak konstruksi bisa kenceng apa biasa aja nih Pak? Nah, kita ukur aja. Oh. Week. Atasnya week berapa tuh? Atasnya week berarti cuma segini. 26%. Oh ya lumayan. Resikonya 15. Waduh, gede resikonya malah. Iya, tapi ini kan jauh. Putus-putus. Putus-putus nggak sih? Jelas Putus-putus suara? nggak di sana? Enggak Aku sih putus-putus dari tadi. Apanya putus-putus? Enggak kok, enggak putus-putus. Mungkin di via kali lagi kurang bagus signalnya. Oh. Sama Demas bagusan mana Pak? Demas. Ini dividennya gede banget. Ini kalau kita pakai yang satu lagi
segini nih. Oh, ada itu. Tuh, ini juga bisa dipakai. Jadi support terdekatnya segini nih. Oke. 9:26. Berarti 1:3 kurang lebih. Oh. Kalau kita Pak, kalau kita supaya enggak portofolionya supermarket, berarti kalau mau pindah ke kayak gini mesti jual dulu Pak ya. Jual dulu baru pindah ya, gitu Pak ya. Tergantung, pegang 2 aja. Cari 2 yang paling bagus. 1 ya Pak jatahnya. Biar Oh, maksimal 10. kalau 1 ya udah. Nah, sektor juga jangan terlalu banyak. Sektor kan kita ada 10, jangan punya semua satu. Bang ya, Sektor yang paling wajib kita Bang. pegang 3 sektor. Pegang 3 sektor aja. Bang batu bara sama ini Pak ya. Bang batu bara, properti, konstruksi ya gitu ya. Boleh, itu kan 4 kan berarti. Bank itu kan finance termasuk sama digital ya. Bukan bank digital Pak, yang bank besar, Bank BRI, besar, BRI. iya. Ya. Enggak, Itu katanya wajib. kalaupun kita mau pegang digital sama konvensional tetap digabung jadi satu sektor di finance. Oh iya ya. Sebab kalau finance jatuh semua. Iya sih. Nah, ada tapinya. Bank digital kan sekarang diklasifikasikan jadi teknologi kan. Nah, plus minus lah. Kita apa ya? Kita pakai feeling lah. Tapi jangan terlalu banyak. Ya satu sektor maksimum 3 deh. Tapi jangan semua sektor 3, kebanyakan. Bagus kita pegang 3 sektor atau 4 sektor. Gitu. Oke, ini Asri. Kalau saya lebih tertarik Asri, saya tunggu jualnya di sekitaran sekian. Waduh, nunggunya 220 sih sebetulnya saya target jualnya di 220. Nggak takut mantul ke bawah Pak ya. Itu kan kena resisten yang di puncak sebelumnya tuh. Nggak takut mantul bawah. Kan jual di atas, jual di MA 200. Di bawahnya lagi kan ada puncak gunung Pak. Di bawahnya lagi. Ini. Itu bukannya ya takut kena itu mantul ke bawah enggak? Ini kan new high. New high kan New dari high. nah nih kita bikin di 4 hour deh. Oh, itu ya. Ini kan new high itu. Oh, new high. Garisannya kan berarti kan miring naik. Oke. Tuh. Berarti jualnya di mana? Di atas itulah. Oh. Tuh. Ini kan kalau turun naik berarti kan kita asumsi jualnya di sini. Oh, berarti puncak yang new high tadi belum tentu garis resisten Pak ya. Takut mantul ke bawah sih. Enggak. Cek aja dia harga psikologis bukan. Kalau ngelihat begini bukan harga psikologisnya di sini malah, bukan new high-nya. Oh, bukan new high-nya ya. Oh, harga psikologinya 190. Nih, Mulai ada aksi jual di situ Pak. Nih, kalau ngelihat di sini nih harganya. Berapa tuh? Iya, 187 tuh. Oh, itu ya. Nih, coba kalau kita lihat di weekly-nya garis psikologisnya bagus nggak? Tuh, bisa pinjam dari tetangga sebelah malah no. Tuh. Oh, garis psikologis. Harganya lumayan oke lah. Nih, bisa Cuma juga di kalau sini. sudah mendekati 200 kadang-kadang ini sih Pak, kayak tangannya gatel gitu loh, pengen ngejual takut turun. Iya, begitu deh. Nah, tuh Kita kan garis kita punya planning kan di harga 200 berapa tuh Pak ya, pas MA 200, tapi ketika teman-temannya pada nakutin pada TP jadinya. ya tergantung kuat-kuatan itu kita. Ya lihat di hour-nya aja. Ya begitu mantau ke bawah kan nanti sendirian diajak kan enggak mau. Tuh di hour-nya udah mentok tuh resisten. Mentok ya? Oh. Kemungkinan akan balik lagi ke sini. Kayaknya sih di 72 sih, kalau naik lagi saya tambah muatan sih.
Ini di 72, kalau dia turun, naik lagi di 72 sih, saya tambah muatan. Kemungkinan nih bisa mantul lumayan tinggi nih. Asri ya. Asri. Tadi udah Oh iya, ada itu RSI-nya lumayan tuh. RSI-nya kan udah di atas nih. Iya, lumayan. Nah, ini dia baru ngelewatin. Nah, biasanya kalau ngelewatin gini dia istirahat dulu. Istirahat baru mantul lagi. Ini RSI-nya akan main di sekitaran 57, 55, terus ntar baru naik lagi. Gitu. Ya, cuman kalau ini jangan dikejar, tungguin aja dulu dia turun, terus baru mantul lagi. Ini kan MA 60-nya udah mulai melengkung naik nih, yang Iya, di iya. hour. Itu Asri, apalagi? Demas tadi, Demas. Demas di sini nggak ada sih. Ya, diketek baru Demas. Itu ada tuh, Oh, ada. ada nih. Gara-gara dividen tinggi jadi lompat. Iya. Nah, Demas nih, hour-nya kotak-kotak begini nih, semi liquid. Semi liquid Pak ya? Iya. Lihat aja lotnya, ya jangan punya banyak sih, intinya. Semi liquid, kita ukur lah. Ini garisannya berarti enggak begini bagusnya. Udah keluar situ. Baru keluar sedikit. Iya, nanti lengser lagi Pak karena dividen kan komplit. Oh, ini longsornya agak dalam loh. Ini kan dividennya 15, nanti 15 poin lengser. 15 dividen. 180 kurang Jadi 15 165. Udah tak hitung. Iya, ini persis di resisten, di support. Iya, iya. Ini lengser sebesar dividennya lumayan dalam sih. Ini kalau ngelihat weekly-nya, kalau dia bisa lewatin garis resisten ini gede loh. Sebab 200-nya up nih. Oh, 200-nya ya. Oh. Ini 200-nya kan up nih. Kita berharap dia mantul di sini, turun, jebol naik, bisa 30%-an. Ya, amin, amin. Semoga ekonominya benar. Ya. Nah, cuman ya itu, ini jarumnya banyak bener nih. Mainnya jangan terlalu gede. Rawan bandar. Demas. Pawon. Pawon nggak ada ya di sini. Oh, ada nih Pawon. Tuh, Pawon masih di bawah. Janganlah, serem kalau ini. Nggak Coba kompak ya Pak ya? Maksudnya ya, kalau ini ada yang ini, ada yang lumayan naik, ada itu nggak kompak ya? si properti. Iya. Nah, tinggal dicek. Biasanya mereka mainnya nggak satu mainan. Tapi properti nurut semua ya? Ini Kok cukup. properti? Konstruksi nurut semua? Ya, tapi kan ada juga yang nggak nurut kan. Lumayan nih. Nurut track isu ya, nggak nurut. Iya. Ini berapa nih? Ini bisa dipakai buat mainan nih, 15%. Pawon. Nah, tunggu tuh. Bisa dipergunakan. Turun. Kemungkinan nih bisa naiknya lumayan tinggi nih, segini. Segini kita masuk di sini.
Oh, ini nggak ada ujungnya kok. Cut loss-nya di 42. Lumayan bisa mainan 1/2. Main cepet si Pawon. Berarti lebih bagus dari Asri nih Pak ya prospeknya ya. Pawon main cepet sebab ini kan main swingnya, kita ambil swingnya. Oke. Kalau Asri kan kita ambil jangka panjang. Ini nih time frame-nya. Berarti Desember ya panen nih Pak ya. Ya bisa jadi. Katanya sih kemarin properti sama itu Desember paling lambat Januari panen gitu katanya. Januari. Ya bisa sih. Ini kalau kita ngelihat begini nih di sini kan. Akhir Desember tuh. Ini Asri. Kalau si tadi Pawon lebih pendek. Tuh kita kan cuman ambil segini nih. Segini naik. Segini. Gede banget tuh Sama gitu. awal Januari. Sama kurang lebih. Cuma kadang-kadang ini sih Pak, kalau misalkan kita sudah nge-hold Pak, mesti nggak boleh baca berita tuh Pak, nanti takut ini. Takut TP. Takut ke gocek. Iya, maksudnya lawan profit taking awas ya, siap-siap gitu. Ya udah, tuh udah Pawon apalagi? BSDE, Citra, apalagi ya? Ada satu lagi deh. Oh, Lipo nih, grup-grupnya Lipo. Lipo Karawaci, janganlah ya. Jangan itu. Ini Gorengan semua, matahari semua gorengan. catnya nggak ada kehidupan ini. Itu matahari Pak semua Pak. Grupnya matahari terus apa sama. Tuh, week-nya kayak begini. Serem bener. Ya. Nah, properti udah semua tuh. Lipo. Oh ya serem ya yang Lipo ya, itu udah terendah sepanjang masa ya berarti ya? Iya. Walah. Ini bisa jadi gocapers ini. Ya lebih murah dari harga ini ya, apa namanya? Harga 2006 ya? Iya. Walah. Tunggu, kita lihat PBV-nya berapa dia. Book value. Oh, Pak Martin suka di sini ya nyarinya book value. Enggak ini ya. Oh. 0,4. Aduh, udah sangat murah. 0,4. Jangan salah loh. Konstruksi 0,4 loh. Sama ya Pak ya, mendingan konstruksi ya. Iya, cuma kalau ngelihat polanya begini, ini kan Madesu ini. Mau loncat, harapan loncatnya gimana ini? Nggak ada topangannya. Iya. Topangannya kalau mau diambil, topangannya ya balik lagi ya. Ini kan kita ngelihat dari harga historical chart ya. Di sini terakhir. Jauh banget. Tunggu dia bisa ngelewatin balik lagi 300, baru angkanya baru apa ya, baru hidup lah. Kalau di bawah 300 nggak hidup ini. Kecuali main cepat. Coba kalau main cepat kita lihat di 4 hour. Jangan-jangan pernya ya Pak ya, itu pernya atau apa sih Pak yang jelek? Ya gampangnya lihat ROE-nya lah. Sebetulnya kan kita bisa lihat PER. PER itu kan price per earning.
dia balik modal berapa tahun kan? Iya. Ini price per earning. Biasanya kalau sudah yang paling rendah tuh Pak, udah yang paling rendah kayak Arto itu lihat fundamental Pak, sudah nggak bisa dilihat chart karena udah paling bawah, gimana mau digambar? Bisa sebetulnya, cuman nih Bisa kalau ya? kita bahas kayaknya nggak cukup waktu, nanti deh kapan waktu. Iya iya iya. Dibikin garis paralel. Oh iya iya iya. Ini si Lipo minus PE-nya, Walah, rugi. rugi berarti PBB-nya turun terus nanti. Ya satu titik ya nggak akan berubah lagi. ROE-nya berapa ROE? Minus ya parah berarti. ROE-nya minus. Wah, Properti bisa minus, kacau. bukannya itu grupnya ya Pak ya? Pak, itu induknya ya Pak? LPKR Lipo Karawaci kan? Oh, di Karawaci. Parah. Lipo Karawaci ada satu lagi, Lipo Cikarang. Cikarang apa LPCK ya? LPCK. Oh iya. Tapi ya setali dua uang lah. Grup Liponya lagi suffer kan tuh. Ini udah tiarap. Bukan tiarap Pak, masuk bawah tanah. Cuman ini masih lebih mending nih Lipo Cikarang Oh, daripada tadi Pak ya? daripada Lipo Karawaci. Ini tadi tiarap di bawah air. Udah di bawah. Ini ROE-nya masih plus tuh. Walaupun kecil. Bukannya Karawaci itu harusnya lebih itu ya lebih bagus ya harusnya ya. Harusnya. Cuman kayaknya di sana perkembangannya dia kalah kegencet sama BSD kayaknya. Oh iya, BSD cuma rekor ya tadi kencang-kencang ya. Nah, tuh kita hari ini bahas yang satu grup semua tuh. Berarti terbaik Asri Pak ya tadi ya. Saya sih lebih suka Asri. Asri, terus tadi apa? BBHI, ya. sama WSKT ya. Ya, WSKT atau Wika ya Pak ya. WSKT atau Wika. BBHI sama Agro. BBHI Agro. BBHI jalan duluan. Kita liatin Agro lah. Gitu. Oke. Nah, ini kita stop dulu.